Halo, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Perkenalkan saya Rehan dari Ken 404. Untuk sesi kali ini kita akan membahas Microsoft Excel dasar atau fundamentals. Mungkin bagi teman-teman yang baru belajar atau mau belajar Microsoft Excel, mudah-mudahan untuk sesi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar. Sedangkan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar, mudah-mudahan bisa merefresh kembali pembelajaran Microsoft Excel-nya. Oke, mungkin langsung saja untuk pembahasannya. Lokasi apa sudah terlihat, Kak? Ya, sorry Kak, sudah terlihat nih di PowerPoint-nya. Oke, Kak, makasih. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini kita akan membahas Microsoft Excel Fundamental. Yang pertama mungkin di sini kita akan mengetahui pengenalan baris, row, kolom, dan sel. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini untuk kolom itu adalah sel secara vertikal yang bisa diidentifikasi mulai dari A dan seterusnya. Jadi A, B, C, D dan seterusnya itu teman-teman bisa menyebutnya sebagai kolom. Kemudian di sini ada baris. Baris adalah sel secara horizontal yang bisa diidentifikasi mulai dari baris 1 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu bisa teman-teman sebut sebagai row. Kemudian di sini ada yang namanya sel. Sel adalah perpotongan antara baris dan juga kolom. Jadi yang kecil-kecil ini yang di kotak Excel itu teman-teman bisa menyebutnya dengan sel seperti itu. Oke, kemudian ini mungkin ada bagian-bagian dasar Microsoft Excel ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada menu program. Ya, nomor menu program ini bisa teman-teman lihat di sini ada Home, Insert, kemudian ada Data, ada View, itu bisa disebut sebagai menu program. Yang kedua di sini ada ribbon. Nah, jadi ribbon ini adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel. Nah, jadi ketika menu programnya itu home, nah mungkin ribbonnya juga akan berubah teman-teman. Seperti teman-teman lihat di situ ada misalnya ada format pointer, ada untuk membuat border, ada untuk adjust center dan sebagainya. Kemudian ketika nanti teman-teman bisa klik di menu program view, di situ juga ribbonnya juga akan beda lagi. Misalnya nanti ada free span atau sebagainya seperti itu. Dan yang ketiga ini adalah formula bar. Formula bar ini adalah tempat untuk edit atau memperbaiki rumus Excel. Nah, jadi teman-teman misalnya selnya input angka atau huruf itu teman-teman bisa melihat di formula barnya. Jadi akan di-detect di formula barnya. Kemudian yang keempat ini ada yang namanya cell name atau name cell. Jadi di sini adalah cell name ini misalnya kalau bisa teman-teman lihat di sini di PowerPoint-nya, jadi di kolom A dan row pertama. Nah, name cell ini otomatis akan mengidentifikasi A1 seperti itu. Kemudian yang kelima di sini ada worksheet, yaitu lembar kerja Microsoft Excel. Biasanya worksheet ini secara default terdiri dari hanya 3 sheet saja teman-teman. Nah, tapi teman-teman bisa menambahkan sheet-nya itu di tombol plus yang di sebelah sheet 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut. Oke, di sini kita akan coba cara menggunakan filter. Nah, di sini mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Mungkin yang baru belajar, di sini filter ini mungkin sangat sering digunakan dalam Microsoft Excel karena fungsi filter ini memiliki fungsi untuk menyaring atau memfilter kriteria tertentu berdasarkan kriteria yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini ada contoh tabel customer. Jadi kita akan di contoh ini akan menampilkan yang berjenis kelamin wanita saja. Caranya cukup mudah teman-teman. Di sini teman-teman pilih menu program data, kemudian klik filter. Setelah itu diklik drop down-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa pilih untuk drop down-nya
dan kemudian klik OK, dan lalu tampilannya adalah seperti itu. Seperti ini. Oke, langsung saja kita coba ya untuk di Excel-nya untuk simulasinya. Misalnya di sini kita akan coba menggunakan mencari kota Jakarta saja seperti itu ya teman-teman. Di sini bisa kita klik data, kemudian filter. Setelah itu klik menu drop down-nya. Nah, di sini untuk filter, teman-teman bisa hanya menceklis misalnya Jakarta, seperti itu. Lalu kota yang akan terpilih Jakarta saja, atau bisa teman-teman dengan cara diketik. Misalnya di sini datanya banyak gitu ya. Nah, data banyak, dan kita cukup bisa mengketiknya seperti ini. Jakarta. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang tertampil hanya data kota Jakarta saja. Jadi mungkin filter ini cukup mudah ya teman-teman ya, dan fungsi ini sering juga digunakan dalam Microsoft Excel seperti itu. Oke, kemudian kemudian kita akan mempelajari di sini adalah salah satu keunggulan Microsoft Excel untuk mengolah data. Ya, jadi di sini ada yang namanya rumus sum, teman-teman. Jadi rumus sum ini berfungsi untuk penambahan suatu nilai. Nah, bisa teman-teman lihat ini di sini untuk rumus sumnya, di mana untuk penambahan kita cukup menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian nilainya seperti teman-teman lihat di kolom nilai ini cukup di drag sampai ke bawah, kemudian ditutup kurung. Hasilnya 340 seperti itu teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ya di sini untuk rumus sum. Kemudian di sini ada yang namanya rumus max. Nah, rumus max ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling besar. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi caranya cukup teman-teman input sama dengan max, kemudian drag kolom yang ingin teman-teman cari nilainya. Setelah itu tutup kurung dan teman-teman enter, dan hasilnya di sini ada 100 seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya rumus average. Jadi rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata seperti itu. Jadi jika dirata-ratakan, seperti teman-teman lihat di sini dari PowerPoint ini, rata-ratanya dari nilai di PowerPoint ini adalah nilai rata-ratanya adalah 68 seperti itu. Jadi mencari suatu nilai rata-rata itu teman-teman bisa menggunakan rumus average. Caranya cukup mudah, jadi sama dengan average, kemudian blok seperti yang di sum dan juga max, kemudian teman-teman tutup kurung, teman-teman lalu tekan tombol enter seperti itu. Oke, kemudian di sini ada yang namanya rumus min ya. Rumus min ini berfungsi untuk mencari suatu nilai yang paling kecil. Seperti teman-teman lihat, caranya cukup sama seperti yang ketiga rumus tadi. Di sini cukup teman-teman input sama dengan min, kemudian blok atau drag, terus setelah itu teman-teman tutup kurung dan teman-teman enter seperti itu ya. Dan hasilnya di sini 40. Jadi nilai terkecil di dalam nilai yang di kolom C ini adalah 40 seperti itu. Oke, mungkin kita coba simulasinya ya. Di sini kan kita coba perhitungan, di mana kita juga akan belajar pembagian, fungsi if, dan juga perkalian seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini, kita akan coba pertama menggunakan perkalian di dalam Microsoft Excel. Dimulai dari total harga ya. Oke, di sini kita akan menggunakan rumus perkalian. Oke, caranya adalah sama dengan, kemudian harga satuan, kita klik selnya. Nah, kita kali. Nah, kali ini kalau di Excel itu, di Microsoft Excel itu untuk perkalian teman-teman bisa menggunakan tombol shift dan juga angka 8 atau simbol bintang seperti teman-teman itu adalah rumus perkalian di dalam Microsoft Excel seperti itu. Kemudian harga satuan dikali dengan jumlah.
tinggal kita klik selnya, kemudian tekan enter seperti itu. Nah, di sini total harganya sudah muncul. Nah, kalau seperti ini, teman-teman bisa drag seperti ini sampai bawah, atau teman-teman klik 2 kali. Jika simbolnya sudah seperti ini, tanda plus seperti ini. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan coba menghitung mencari nilai total bayar. Nah, di sini kita akan menggunakan min teman-teman ya. Jadi di sini total harga kita coba sama dengan total harga diambil. Nah, jadi kalau min ini di sini bisa teman-teman ketik simbol min di situ di sebelah angka 0 ya. Kemudian diambil dengan diskon. Nah, di sini kita abaikan dulu diskonnya. Kemudian kita klik enter. Nah, seperti itu untuk angkanya sudah muncul. Kemudian kita drag ke bawah. Kita drag ke bawah. Oke. Setelah itu kita akan mencari diskonnya nih teman-teman. Nah, diskon ini bisa menggunakan fungsi yang namanya fungsi if di dalam Microsoft Excel. Kita hanya akan menggunakan if yang fungsi if sederhana ya. Jadi di sini sama dengan jika total harga, total harga lebih besar. Nah, lebih besarnya bisa menggunakan tanda seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus menekan tombol shift terlebih dahulu. Sama dengan jika total harga lebih besar sama dengan, jadi jika pembelian melebihi 50.000 misalnya di sini 50.000, maka titik 2. Nah, di sini untuk format titik 2. Jadi di format Excel itu masing-masing teman-teman. Jadi ada yang menggunakan titik 2, titik koma dan juga ada yang menggunakan koma. Jadi tergantung dari format Microsoft Excel teman-teman seperti itu. Oke, jadi jika harga satuan lebih dari 50.000, jadi akan mendapatkan diskon misalnya 10.000. Oke, ditutup dengan kosong. Nah, jadi di sini kita enter. Nah, di sini berkurang total bayar teman-teman. Jadi di situ tadi fungsinya adalah jika pembelian di atas 50.000 maka akan mendapatkan diskon sebesar 10.000 seperti itu. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, tinggal teman-teman drag. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini kenapa 0? Karena dia untuk pembelian yang 0 ini karena tidak melebihi Rp50.000 seperti teman-teman lihat total harganya. Nah, jadi mereka tidak mendapatkan diskon seperti itu. Oke, dan kemudian kita mau tahu nih untuk persentase diskonnya sebenarnya berapa sih? Berapa persen sih sebenarnya gitu. Di sini kita bisa menggunakan pembagian. Nah, pembagian ini cukup mudah, sama dengan diskon. Nah, pembagian di sini adalah menggunakan tanda samping seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini adalah tombolnya ini di sebelah shift yang di keyboard teman-teman di sebelah kanan. Kemudian dibagi dengan total harga. Nah, jadi seperti ini sudah terlihat. Nah, jadi di sini tinggal teman-teman drag seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi pembagian tadi perkalian tadi dengan bintang bisa teman-teman lihat di sini rumusnya. Kemudian di sini ada total bayar. Kemudian di sini ada total bayar teman-teman ya. Jadi di diskon sebentar. Maaf. Ada total bayar di sini. Untuk fungsi pengurangan, kemudian di sini ada yang namanya fungsi if di diskon seperti teman-teman lihat, dan yang terakhir di sini ada fungsi dari pembagian. Jadi cukup mudah teman-teman ya untuk fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel seperti itu. Oke, kita akan coba di sini seperti rumus yang tadi kita
bahas sum, average, dan juga mean. Misalnya di sini ya. Di sini yang pertama misalnya kita ingin mencari nilai, di sini kan menjumlahkan seluruh harga satuan. Jadi seperti ini caranya, sama dengan sum. Nah di sini cukup teman-teman drag sampai bawah, kemudian tutup kurung, dan kemudian di enter seperti itu. Dan hasilnya akan muncul 78.000. Nah, kemudian kalau ini untuk penambahan, kemudian di sini misalnya kita ingin mencari nilai yang paling terbesar di kolom harga satuan ini, dan teman-teman bisa menggunakan rumus max seperti itu. Di sini max sama dengan max, tinggal diklik saja di sini 2 kali, kemudian tinggal teman-teman drag. Nah, kemudian di enter. Nah, jadi di kolom harga satuan ini nilai terbesarnya adalah 15.000 seperti yang teman-teman lihat di sini. Seperti itu, ini hasil 15.000. Dan kemudian tadi kita dengan rumus min, jadi nilai yang terkecil seperti itu. Nah, nilai yang terkecil seperti sama sebelumnya, di drag sampai bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, jadi nilai terkecil di kolom harga satuan ini adalah Rp3.000. Dan yang terakhir adalah average. Misalnya teman-teman ingin merata-ratakan berapa sih rata-rata dari nilai kolom ini, teman-teman bisa menggunakan rumus average. Jadi sama dengan average, drag sampai bawah, tutup kurung lagi, dan enter seperti itu. Jadi rata-ratanya 8.667. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk perhitungan sederhana dalam Microsoft Excel. Caranya cukup mudah teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari cara menggunakan VLOOKUP dalam Microsoft Excel. Nah, fungsi VLOOKUP ini juga sangat sering digunakan untuk pengguna Microsoft Excel teman-teman, untuk reporting, mungkin untuk mencari data, karena untuk fungsi VLOOKUP ini, bisa mengambil atau membandingkan data dari tabel yang lain dengan catatan harus ada referensi atau kolom yang sama dari kedua tabel tersebut. Dan rumus VLOOKUP ini merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai atau data dalam bentuk vertikal atau ke samping seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk rumusnya jadi bisa kita identifikasi sebagai field sama dengan VLOOKUP. Kemudian referensi sel, di sini referensi sel harus ada yang sama dari kedua tabel yang ingin kita lookup. Kemudian referensi tabel, setelah itu nilai yang dicari, kolom keberapa, kemudian diakhiri dengan angka 0 seperti itu. Oke teman-teman, nggak usah pusing terlebih dahulu, nggak usah bingung dulu. Nanti akan kita simulasikan. Nah, di sini contohnya adalah dari gambar di bawah ini, kita akan mencoba menjalankan rumus lookup dengan mencari data nilai dan kehadiran yang ada di tabel C. Nah, jadi kita akan mencari nilai dan kehadiran di tabel C. Nilai kita cari di dalam tabel A, kemudian kehadiran akan kita cari nilainya di dalam tabel B seperti itu. Oke, dan kemudian ini rumusnya. Bisa teman-teman lihat. Oke, mungkin langsung saja ya untuk simulasinya. Nah, di sini kan kita coba untuk menjalankan rumus VLOOKUP teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat ada nilai dan kehadiran. Nah, untuk nilai ini akan kita cari datanya di dalam tabel A. Sedangkan kehadiran nanti akan kita cari nilainya di dalam tabel B. Oke, jadi untuk fungsi VLOOKUP ini bisa berjalan kalau di kedua tabelnya mungkin di sini harus ada yang namanya seperti teman-teman lihat di sini namanya adalah referensi sel teman-teman. Referensi sel, jadi
Di sini karena selnya ada yang sama, jadi kita bisa menggunakan ID. ID ini sebagai data referensinya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada referensi yang sama, jadi tidak bisa di lookup seperti itu teman-teman ya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan mencari nilai di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, referensi selnya, ID, kemudian kita cari data yang sama. Di sini kita akan mencari nilai. Nah, di sini kita klik referensi selnya di ID. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa teman-teman drag. Di sini bisa teman-teman dragnya dengan menggunakan tombol shift dan keyboard tanda panah bawah teman-teman ya. Nah, setelah itu karena yang dicari adalah nilai, kita geser sebanyak 2 kali. Jadi nama, nilai. Tetap teman-teman di sini bisa menggunakan tombol shift dan tombol arah kanan untuk mendragnya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa untuk menekan tombol F4. Nah, kenapa untuk menekan tombol F4? Karena agar kursornya ini tidak berpindah teman-teman. Jadi terkunci seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu teman-teman di sini kita klik angka 3. Nah, kenapa angka 3? Karena dari ID ke nilai itu sebanyak 3 kolom. Bisa teman-teman lihat, jadi ID, nama, dan nilai. Jadi ID, nama, dan nilai itu sebanyak 3 kolom ya, dan menghitungnya dari ID seperti itu. Kemudian titik koma lagi, dan diakhiri dengan angka 0 seperti itu. Terus kemudian tutup kurung. Nah, di sini untuk nilainya sudah terambil ya teman-teman. Nah, tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan mencari kehadiran di dalam tabel B. Caranya cukup mudah seperti tadi teman-teman. Sama dengan VLOOKUP. Jangan lupa referensi selnya, ID, titik koma. Nah, referensi tabelnya, ID juga di sini. Kita drag ke bawah, kemudian setelah drag ke bawah kita drag ke samping. Nah, jangan lupa setelah teman-teman seperti ini, teman-teman bisa menekan tombol F4. Nah, agar kursornya tidak berpindah seperti itu ya. Jadi setelah itu di sini kita akan menekan angka 2. Nah, kenapa angka 2? Jadi ID kehadiran itu sebanyak, dari ID kehadiran itu sebanyak 2 kolom. Jadi kita menekan tombol angka 2 di keyboard masing-masing teman-teman ya. Oke, setelah itu diakhiri dengan kosong. Seperti ini. Nah, datanya akan muncul seperti ini teman-teman. Tinggal kita drag. Nah, jadi cukup mudah ya teman-teman ya untuk fungsi VLOOKUP. Jadi fungsi VLOOKUP ini sangat sering digunakan, sangat sering digunakan untuk reporting mungkin, untuk mencari data. Di sini teman-teman bisa menggunakan rumus VLOOKUP seperti itu. Oke, mungkin kita bisa ke materi selanjutnya. Nah, di materi ini kita akan menggunakan fungsi free span di Microsoft Excel. Nah, apa sih kegunaan dari fungsi free span ini? Fitur ini berfungsi untuk membukukan row atau kolom dalam suatu worksheet, teman-teman. Jadi dengan membuka garis atau kolom pada tempatnya, kita dapat melihat konten yang paling atas sambil terus melihat baris atau kolom yang dibukukan seperti itu. Nah, di sini caranya cukup mudah, teman-teman tinggal klik view di menu programnya, kemudian teman-teman bisa klik free span. Nah, setelah itu di sini karena kita misalnya baris paling atas seperti itu ya, teman-teman bisa klik free stop row. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi yang suatu judul itu jadi judulnya meskipun teman-teman scroll ke bawah,
judulnya tidak akan hilang seperti itu. Oke, mungkin langsung saja simulasinya. Di sini coba kita lihat, di sini ada judulnya. Nah, misalnya kita datanya banyak, teman-teman punya data yang banyak, misalnya sampai ada 1000 row gitu. Tapi teman-teman tetap ingin melihat judulnya gitu, seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus free-span ini. Oke, seperti ini kita akan coba mengunci judulnya, teman-teman. Nah, di sini klik view, kemudian pilih free-span, kemudian pilih yang free-stop row. Nah, free-stop row, kemudian coba kita scroll ke bawah. Nah, jadi meskipun kita scroll ke bawah, di sini judulnya tidak akan hilang. Jadi dia tetap akan ikut seperti itu ya. Seperti teman-teman lihat di sini, biarpun kita scroll ke bawah seperti ini, judulnya tidak akan hilang seperti itu. Nah, misalnya teman-teman ingin menonaktifkan fungsi ini, teman-teman bisa kembali ke free-span lagi, kemudian ke unfree-span. Nah, seperti itu, dan judulnya kembali hilang seperti itu, teman-teman. Nah, kalau tadi kita coba untuk memfreeze judulnya, kali ini kita coba membekukan kolom yang paling sebelah kiri. Jadi kolom ini coba akan kita bekukan seperti itu, teman-teman ya. Di sini caranya juga seperti tadi. Jadi klik view, kemudian free-span, kemudian freeze first column. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi yang di kolom A ini dia tetap bisa terlihat meskipun teman-teman geser ke sebelah kanan. Oke, mungkin cukup mudah ya untuk fungsi free-span ini. Jadi fungsi ini saya ulangi lagi. Fitur ini berfungsi untuk membuka row atau kolom dalam suatu worksheet seperti itu. Oke, mungkin kita akan ke materi selanjutnya. Oke, di sini mungkin kita akan ke materi conditional formatting. Nah, di sini apa sih kegunaan dari conditional formatting ini? Nah, fungsi conditional formatting ini bisa diartikan juga sebagai fitur yang berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita inginkan atau kita butuhkan. Nah, di sini misalnya ada contoh tabel seperti ini. Jadi dalam contoh tabel ini kita akan mencoba mengubah warna sel jika nilai pada kolom stok tersebut lebih besar dari 50. Nah, jadi kalau bisa teman-teman lihat di PowerPoint ini di kolom stok, jadi kita akan mewarnai sel yang lebih besar dari 50. Di sini cukup mudah. Yang pertama, teman-teman bisa blok kolom stoknya seperti ini, blok kolom stoknya. Kemudian teman-teman bisa ke menu program, yang pertama klik home, kemudian klik conditional formatting, pilih highlight cells rows, dan pilih klik greater than. Nah, setelah klik greater than, kita akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, untuk di kolom format cell yang that are greater than ini, karena tadi lebih dari 50, teman-teman bisa ketik manual 50 seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa ubah tampilan warnanya sesuai teman-teman inginkan dan kemudian klik OK. Nah, jadi yang bisa teman-teman lihat di sini hasilnya akan seperti ini. Jadi yang di atas 50 akan selnya akan berwarna seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin kita coba simulasinya. Nah, di sini kalau bisa kita lihat misalnya ada total harga misalnya. Mungkin jumlah. Di sini ada jumlah. Nah, di sini kalau kita bisa lihat misalnya kita di sini ingin mewarnai sel di atas nilai
15 misalnya. Di sini kita blok, kemudian klik home, pilih conditional formatting. Nah, kita pilih yang greater than, highlight cells terus, kemudian pilih greater than. Nah, misalnya gini, kita klik 15 gitu. Nah, setelah kita ketik 15, di sini kita bisa menentukan warnanya, misalnya atau yellow, atau green, atau bisa custom format seperti ini. Nah, teman-teman pilih fill-nya, kemudian misalnya warna biru seperti ini, kemudian klik OK. Nah, jadi sel yang di atas 15 di sini akan berwarna seperti teman-teman ya, teman-teman lihat di sini. Oke, dan kemudian sebaliknya nih, kita misalnya mau mewarnai sel yang di bawah angka 15. Caranya seperti tadi, teman-teman tinggal blok di kolom jumlahnya, kemudian pilih menu program view, setelah itu conditional formatting. Kalau tadi kita pilih yang greater than, kalau mencari nilai di bawah 15, kita pilih less than, teman-teman. Nah, misal di sini kita klik angka 15. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang di bawah 15 di sini akan berwarna untuk selnya seperti itu. Dan kemudian fungsi ini juga bisa mewarnai kriteria kalimat tertentu. Misalnya di sini ada tipe pelanggan. Kita ingin misalnya mewarnai sel yang tipe pelanggannya misalnya platinum. Caranya seperti tadi, kita blok tipe pelanggannya di sini, kemudian klik home, kemudian di sini conditional formatting. Setelah itu teman-teman bisa pilih yang namanya text date content seperti itu. Nah, di sini tinggal teman-teman klik platinum. Seperti itu. Nah, jadi seperti teman-teman. Jadi di sini yang sel dengan nama platinum akan otomatis berwarna seperti itu. Jadi mungkin itu untuk fungsi dari conditional formatting. Saya ulangi lagi ya, fungsi ini berfungsi untuk memberikan format pewarnaan pada sel sesuai dengan kondisi atau kriteria yang kita inginkan atau kita butuhkan seperti itu. Oke, cara cukup mudah teman-teman ya. Oke, mungkin di sini kita akan masuk ke materi yang terakhir. Nah, di materi yang terakhir ini kita akan belajar cara menggunakan pivot table dalam Microsoft Excel. Nah, sebenarnya untuk fungsi pivot table ini juga sering digunakan teman-teman untuk perkantoran, mungkin untuk pekerjaan mungkin ya. Di sini juga bisa digunakan untuk reporting, untuk fungsi dari pivot table ini. Sebenarnya fungsi pivot table ini dapat menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan, pola, dan tren dalam data seperti teman-teman. Dan fungsi ini juga dapat membuat pengelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai yang diinginkan, dan juga salah satu kelebihannya adalah dapat membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan seperti itu. Oke, kemudian di sini ada contoh tabel yang akan digunakan. Di sini kalian bisa lihat. Nah, mungkin yang pertama klik di salah satu sel tabelnya, kemudian klik insert. Setelah itu teman-teman bisa pilih pivot table. Nah, setelah ada jendela seperti ini, jika teman-teman ingin memilih new worksheet, maka dia akan berpindah ke sheet baru. Sekarang teman-teman lihat, jika teman-teman ingin existing worksheet di sheet yang sedang teman-teman kerjakan, teman-teman bisa mengklik sheet tersebut, atau teman-teman input seperti contoh ini B14 seperti itu. Dan kemudian tampilan seperti ini bisa teman-teman lihat. Nah, di sini cukup penting teman-teman. Jadi pivot table itu memiliki 4 area. Yang pertama ini adalah area filter yang biasanya digunakan untuk memfilter yang teman-teman memfilter data. Biasanya ini diisi dengan waktu atau tanggal seperti itu.
Kemudian juga ada area kolom, jadi nanti data yang akan ditampilkan ketika teman-teman mendrag data di area kolom ini, data-datanya akan berbentuk kolom seperti jadi ke samping kanan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini adalah area baris atau row, karena biasanya area baris atau row adalah data yang sering digunakan sebagai acuan atau data masternya. Gitu. Jadi data ini akan ditampilkan berbentuk baris seperti itu. Dan kemudian di sini ada yang namanya area nilai. Area nilai ini adalah value. Jadi area nilai ini tidak bisa diisi dengan kalimat. Jadi hanya bisa diisi oleh angka. Jadi untuk value di sini tidak bisa diisi oleh huruf seperti itu teman-teman. Jadi hanya bisa diisi dengan numerik atau angka seperti itu. Oke, mungkin langsung saja untuk simulasinya di sini. Nah, di sini ada kolomnya, kita misalnya di sel manapun kita klik, kemudian kita klik insert, kemudian pivot table. Nah, misalnya teman-teman pilih new sheet, new worksheet ini, teman-teman klik OK, dia akan berpindah. Nah, sheet baru seperti ini teman-teman. Sheet baru seperti ini, jadi dia akan otomatis keluar sheet baru seperti ini. Oke, kita terlebih dahulu. Nah, kita akan coba belajar di sheet yang sama teman-teman ya, di seperti tadi. Klik insert, kemudian pivot table. Misalnya di sini kita pilih existing worksheet. Nah, kita klik misalnya di sini di A14, kemudian kita klik OK. Nah, mungkin akan muncul tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita di sini akan mencari nilai kota seperti itu ya, berdasarkan kota. Jadi kota ini akan kita jadikan sebagai data master. Kemudian misalnya di sini ada tanggal mungkin di area filter. Kita tarik. Di sini cara untuk mendragnya adalah kita bisa menekan tombol mouse kiri kita, kemudian kita tekan, kita drag ke area tersebut. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini jadi nanti ada pilihan untuk memfilter datanya seperti itu. Nanti teman-teman mungkin setelah sesi ini bisa untuk mencoba ya untuk fungsi pivotnya. Oke, kemudian nah, nilai di sini misalnya ada kolom, mungkin kita akan coba misalnya di sini ada alamat. Seperti itu. Dan kemudian di sini akan kita coba mengisinya untuk value-nya. Misalnya total harga. Oke. Di sini bisa kita lihat. Kemudian di sini juga ada misalnya kita isi total bayar. Kemudian coba kita isi dengan diskon. Nah, jadi nanti mungkin bisa teman-teman lihat tampilannya akan seperti ini untuk fungsi dari pivot table. Jadi misalnya kita coba di sini, shift-nya misalnya kita mau menghilangkan halaman terlebih dahulu ya, biar itu terbaca misalnya. Nah, jadi di sini adalah total harga, misalnya di sini kita ganti, dan di sini kita juga bisa mengganti judul teman-teman ya. Nah, misalnya di sini kita ganti menjadi harga gross. Harga gross. Oke, kita bisa pindahkan dulu. Kemudian di sini diskon.
Oke, dan total bayarnya di sini mungkin net, total net ya, kita bayar harga net misalnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk untuk fungsi dari pivot table. Nanti mungkin teman-teman setelah sesi ini di rumah bisa coba mengeksplor dari pivot table ini ya. Nah, di sini jadi data yang jadi acuan adalah Bekasi kota, harga grossnya segini, bisa teman-teman lihat, kemudian diskonnya, kemudian harga netnya. Nah, di sini mungkin akan tampilan kita ubah dulu seperti ini teman-teman. Nah, dari fungsi ini kita juga bisa mencoba untuk menjadikannya sebuah table. Nah, teman-teman tinggal klik di sel yang teman-teman blok, misalnya di sini. Kemudian pilih pivot table analyze. Setelah itu, jika ingin dibikin chart, teman-teman bisa klik pivot chart. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul chartnya seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, kita besarkan lagi. Oke, jadi seperti itu, dan di sini juga kita bisa untuk memfilternya misalnya berdasarkan coba filternya set timeline misalnya berdasarkan tanggal. Pivot chart, set timeline, dan tanggal. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sesi Microsoft Excel ini cukup di sini dulu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk fungsi pivot table. Jadi fungsi pivot table ini dapat menghitung, meringkas, dan menganalisis data yang memungkinkan untuk melihat perbandingan pola dan tren dalam data. Oke, mungkin saya kembalikan ke Kak Asti. Baik, dari Kak Rehan, apakah ada tambahan sebelum sesinya ditutup? Ya Kak, di sini terima kasih banyak teman-teman karena telah sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi Excel kali ini. Mungkin mudah-mudahan ke depannya semoga ilmu yang saat ini dibahas bisa berguna untuk teman-teman ke depannya seperti itu Kak Asti. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Rehan atas materinya. Kemudian tadi sudah menjawab banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin sebelum sesinya ditutup, bagi yang belum absen, linknya bisa di-copy terlebih dahulu. Kemudian nanti bisa diisi menyusul. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan ketemu lagi di room Zoom seperti ini di Microsoft Excel lanjut ya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih semuanya.